Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi makro dan kemiskinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Salsabila Safa Salwa dari mahasiswa pendidikan ekonomi kelas B20 dengan NIM 20804241057. Pada presentasi saya akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah ekonomi makro, kedua, ruang lingkup ekonomi makro, ketiga, teori dalam ekonomi makro, keempat, definisi kemiskinan, keempat, jenis kemiskinan, dan yang kelima serta keenam adalah faktor serta solusi dari kemiskinan. Sebelumnya, saya akan membacakan kata-kata mutiara dari ahli ekonomi, yaitu Adam Smith. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspiration. Artinya, tragedi nyata dari orang miskin adalah kemiskinan aspirasi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri mempelajari tentang perekonomian secara luas dan keseluruhan. Artinya, di dalam ekonomi makro banyak membahas mengenai kebijakan ataupun hal lainnya. Nah, berikutnya saya akan membacakan mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, terdapat penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yang kedua, kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah kenaikan pengeluaran agregat. Selanjutnya, terdapat 4 masalah utama teori ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi yang didorong dari peningkatan faktor produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga menghasilkan konjungtur atau sifat naik turun dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Masalah kedua adalah pengangguran. Nah, pengertian pengangguran ini sendiri merupakan angkatan kerja dalam usia 15 hingga 64 tahun yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun orang yang bekerja namun memiliki waktu kerja kurang dari 30 jam seminggu. Masalah selanjutnya adalah inflasi. Pengertian inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas dikarenakan banyak dan cepatnya penyebaran uang kertas tersebut, sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Permasalahan yang keempat adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran ini dapat dicontohkan dengan ketidakseimbangan ekspor-impor serta berkurangnya penanaman modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 teori ekonomi menurut para ahli. Teori ekonomi yang pertama disampaikan oleh Adam Smith atau dikenal dengan pandangan klasik. Menurutnya, pengangguran bersifat sementara karena mengikuti fleksibilitas upah. Adam Smith juga selalu membahas mengenai suku bunga dan tabungan pada saat full employment. Persamaan Adam Smith dapat kita kenal dan umum diketahui sebagai S yang berarti saving sama dengan I atau invest yang berarti investasi. Pandangan yang kedua adalah pandangan menurut John Maynard Keynes atau kita kenal dengan pandangan Keynesian. Pada pandangan Keynesian ini, beliau menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama dalam penggerak perekonomian. Menurutnya, jika pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya, maka uang yang beredar akan bertambah, sehingga tingkat belanja dan permintaan masyarakat meningkat, dan permintaan agregat juga akan bertambah. Selain itu, menurut Keynes, tabungan juga akan meningkat dan dapat digunakan sebagai model investasi, sehingga kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Persamaan dalam pandangan Keynesian ini dapat kita ketahui sebagai Y atau pendapatan nasional sama dengan C, tingkat konsumsi masyarakat ditambah I, investasi, ditambah government atau pengeluaran pemerintah, dan ditambah nilai ekspor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kemiskinan, yaitu materi dari infografis saya sebelumnya. Pengertian kemiskinan sendiri adalah ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, seperti kebutuhan minum, kebutuhan makan, dan kebutuhan tempat tinggal. Selanjutnya, mengenai jenis kemiskinan. Terdapat 4 jenis dari kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, di mana penduduk berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak
tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian terdapat kemiskinan yang kedua, yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata kepada seluruh masyarakat, atau dapat dikatakan, masyarakat hidup di atas garis kemiskinan, namun masih di bawah masyarakat lain. Kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor internal ataupun budaya manusia itu sendiri, seperti rasa malas, rasa tidak ada semangat untuk hidup lebih baik, boros, dan hedon. Kemiskinan yang selanjutnya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disebabkan karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka, seperti sumber daya alam, sarana prasarana, serta fasilitas lain yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor internal serta faktor eksternal dari kemiskinan ini sendiri. Faktor internal dari kemiskinan itu ada 3. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, rasa ingin tahu yang masih rendah, serta pendidikan sumber daya manusia tersebut juga masih rendah, sehingga tidak memungkinkan manusia tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dengan posisi tinggi dengan gaji yang layak. Kemudian terdapat 4 faktor eksternal dari pendorong kemiskinan. Yang pertama, adanya perubahan iklim, kedua, kebijakan pemerintah, dan ketiga, ketidakmerataan pembangunan. Serta tidak lupa juga yang pastinya, sedikitnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak swasta ataupun pihak pemerintah. Nah, dengan adanya faktor pendorong tersebut, saya ingin menyampaikan solusi yang sekiranya dapat dilakukan untuk memberantas kemiskinan tersebut. Pertama-tama, kita harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri, yang kemudian juga kita harus memperbaiki manajemen keuangan dan harus terus rajin untuk mencari peluang dan kesempatan yang ada. Selanjutnya, saya juga berharap setiap manusia agar pantang menyerah untuk mencari mencari usaha dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, serta untuk menghidupi hidup yang lebih layak pula. Serta saya juga berharap untuk pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan dapat mendistribusikan bantuan dengan merata. Sekian penjelasan materi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.